izin, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum tentang hipertensi. Hipertensi ialah penyakit degeneratif yang menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit tidak menular pada orang dewasa di Indonesia. Hipertensi sendiri memiliki risiko kematian dan kesakitan cukup tinggi. Hipertensi ditandai dengan kenaikan tekanan darah atau nilai tekanan darah tersebut di atas kadar normal, yang dimana tekanan darah sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sistolik dan diastolik. Tekanan darah sistolik merupakan tekanan darah saat jantung berkontraksi, sedangkan tekanan darah diastolik merupakan tekanan darah saat jantung berrelaksasi. Seorang dikatakan hipertensi jika tekanan darah sistoliknya di atas 140 mmHg dan diastoliknya ialah di atas 90 mmHg. Hipertensi sendiri dapat meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit jantung dan arteri seperti penyakit jantung hipertensif, penyakit jantung koroner, aneurisme, arteri perifer, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang faktor risiko dari hipertensi, yang mana hipertensi ini memiliki faktor risiko dua, yaitu pertama adalah faktor risiko yang tidak dapat diubah dan faktor risiko yang dapat diubah. Faktor risiko tidak dapat diubah ini atau dikontrol meliputi umur, jenis kelamin, keluarga, dan faktor genetik. Sedangkan faktor risiko yang dapat diubah termasuk kebiasaan merokok, konsumsi garam yang berlebihan, konsumsi lemak jenuh, penggunaan minyak goreng yang berlebihan, kebiasaan minum minuman beralkohol, obesitas, kurangnya aktivitas fisik, serta stres. Lalu penggunaan estrogen juga dapat menjadi faktor risiko untuk perkembangan hipertensi. Selanjutnya, hipertensi ini bisa menjadi faktor risiko terhadap sejumlah gangguan kesehatan yang seperti yaitu retinopati, diabetes mellitus, penyakit ginjal kronis, dan gangguan serebrovaskular. Selanjutnya itu hipertensi. Prevalensi hipertensi di Indonesia meningkat sebesar 32,8%. Menurut hasil riset Kesehatan Dasar 2013 dari 1.153,371 orang yang diukur tekanan darahnya, 12,98% dinyatakan mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jenis kelamin memengaruhi dengan presentasi hipertensi pada perempuan 13,10%, sedikit lebih rendah daripada laki-laki 13,16%. Di Provinsi Jawa Tengah Boyolali itu memiliki jumlah penderita hipertensi tertinggi dengan 203,285 kasus hipertensi esensial dan 2,69 kasus hipertensi lainnya. Di Puskesmas Boyolali 1, persentase klien hipertensi mencapai 26,961% dengan 27,86% diantaranya adalah perempuan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terapi hipertensi. Terapi hipertensi bisa dilakukan dengan cara non-farmakologis, yaitu dengan mengatur pola makan dengan mengurangi konsumsi garam, meningkatkan konsumsi potasium dan magnesium, serta melakukan aktivitas fisik. Salah satu strategi yang efektif yaitu dengan menerapkan pola diet DASH atau Dietary Approach to Stop Hypertension, yang tidak hanya memperhatikan jumlah garam dan natrium, tetapi juga kualitas dari jenis makanan yang dikonsumsi. Pendekatan ini bertujuan untuk menurunkan tekanan darah secara alami. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pola diet DASH. Pola diet DASH menekankan konsumsi makanan rendah natrium dengan takaran kurang dari 2.300 mg per hari, makanan tinggi kalium dengan takaran 4.700 mg per hari, magnesium dengan takaran lebih dari 420 mg per hari, kalsium dengan takaran lebih dari 1.000 mg per hari, dan serat dengan takaran 25-30 gram per hari, serta makanan rendah asam lemak dan kolesterol dengan takaran kurang dari 200 mg per hari. Makanan ini biasanya banyak ditemukan dalam buah-buahan, kacang-kacangan, sayuran, ikan, daging tanpa lemak, susu rendah lemak, dan makanan rendah lemak, serta lemak jenuh. Diet DASH ini secara klinis telah terbukti dapat menurunkan tekanan darah secara signifikan, baik dengan atau tanpa pengurangan asupan natrium. Diet DASH ini merupakan pola makan yang ditandai dengan penekanan pada konsumsi buah-buahan, sayuran, protein, serat, dan juga susu.
Adapun makanan tambahan lain untuk memenuhi asupan nutrisi itu ada seperti biji-bijian, unggas, ikan, dan juga kacang-kacangan. Asupan tambahan ini berguna juga dalam menurunkan tekanan darah, termasuk kalium, kalsium, dan juga magnesium. Nah, diet DASH ini bermanfaat untuk mengendalikan hipertensi dan juga kolesterol. Diet ini akan berfokus untuk mengurangi asupan natrium, lemak, dan juga kolesterol dengan meningkatkan asupan protein, serat, serta mineral. Pada penelitian yang dilakukan oleh Anggoro Diputro 2022, disebutkan bahwa modifikasi diet dengan pola diet DASH memiliki efek yang signifikan pada tingkat serum homocysteine dan juga asam amino yang terkait dengan peningkatan resiko kardiovaskular, stroke, dan juga penyakit pembuluh darah perifer. Oke, baik. Setelah kita mengetahui hipertensi dan segala macamnya dan manfaat diet DASH, makanan yang disarankan dalam diet DASH itu yang pertama ada sayuran, lalu ada buah-buahan, biji-bijian, lalu ada sumber kalsium, protein, dan nutrisi lain yang baik termasuk produk susu bebas lemak atau rendah lemak, ikan dan unggas yang umumnya memiliki kadar lemak jenuh yang rendah, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Nah, pembatas dalam diet DASH ini dia seperti daging berlemak, daging sapi, babi, domba itu harus dibatasi. Lalu produk susu yang penuh dengan lemak itu juga harus dihindari. Minyak-minyak tropis seperti minyak kelapa sawit itu juga harus dikurangi, dan permen dan minuman yang manis itu juga harus dibatasi. Nah, contoh-contoh menu diet DASH ini buat penderita hipertensi itu seperti ada jus jeruk, susu rendah lemak seperti yang sudah terlihat di sini. Kalau untuk sarapannya bisa roti gandum, margarin rendah lemak. Lalu kalau untuk makan siangnya ada salad ayam, roti pita, sayuran segar campuran seperti wortel dan seledri batang, lalu ada lobak dan lain sebagainya. Lalu untuk makan malamnya bisa ikan bakar bumbu rempah, lalu ada brokoli kukus, dan snacknya bisa diganti menjadi buah aprikot kering, kue pretzel mini, dan lain sebagainya. Adapun juga ini daftar pustaka yang kami lampirkan. Oke, baik. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Nah, jadi itu teman-teman mengenai hipertensi dan juga pola diet DASH. Semoga materi yang kami sampaikan bisa berguna bagi teman-teman semua. Jangan lupa like and comment. See you.